Kalau gini semua lagi. Berarti lo Iya kan terbantu ya kan. entah aman. Jelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan saya semua. Sebelumnya ini perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Rufi dan ini ada rekan saya. Hari ini kami akan memaparkan hasil penelitian tugas besar desain manajemen jaringan komputer yang berjudul evaluasi dan desain jaringan LAN yang ada di BPBD Kabupaten Ciamis. Baik, kita langsung saja ke lembaga penelitian. Nah, mengapa kami mengambil BPBD Ciamis sebagai target penelitian atau observasi kami? Nah, BPBD itu sebuah instansi krusial yang menuntut ketersediaan internet selama 24 jam. Nah, ada beberapa aktivitas vital yang bergantung pada jaringan ini. Di antaranya yang pertama ada akses aplikasi pelaporan dan tanggap darurat seperti Batara dan SPD. Yang kedua, ada monitoring cuaca secara real time dari BMKG. Dan yang ketiga ada koordinasi tanggap darurat antar bidang. Dan yang terakhir ada layanan publik dan informasi bencana untuk masyarakat. Nah, berdasarkan hasil observasi kami di lapangan, ternyata infrastruktur jaringan yang ada di BPBD Ciamis ini masih memiliki 3 celah utama. Nah, yang pertama ada single point of failure. Jadi hanya ada satu jalur WAN yang dimana jika koneksi dari Diskominfo mati atau low itu menyebabkan seluruh operasional yang ada di BPBD Ciamis itu berhenti total. Lalu yang kedua ada congestion. Jadi ketiadaan manajemen bandwidth. Nah, itu seringkali membuat staf pusdalot itu berebut kecepatan atau berebut jatah dengan tamu dan user. Yang terakhir ada flat network, itu tidak adanya segmentasi. Nah, hal tersebut itu menyebabkan risiko atau keamanan karena staf dan tamu atau user itu berada di jaringan yang sama. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kami menggunakan metode NDLC atau Network Development Lifecycle yang dibatasi dengan 2 tahap. Yang pertama ada tahap analis, yaitu berupa audit infrastruktur, wawancara narasumber, dan pengujian quality of service kepada jaringan yang sedang berjalan. Lalu yang kedua ada tahap desain, yaitu kami mengusulkan perancangan topologi yang mencakup redundansi jalur, manajemen queue, dan segmentasi pilar. Nah, mari kita bedah arsitektur jaringan yang ada di BPBD Ciamis ini. Ya, seperti yang bisa dilihat oleh rekan-rekannya di layar, topologi yang ada di BPBD ini masih sangat dasar, yang dimana BPBD Ciamis ini hanya mengandalkan jalur tunggal yang berkapasitas 100 Mbps dari Diskominfo, lalu didistribusikan melalui perangkat hub dan router mikrotik yang standar. Nah, dari topologi ini saja kita sudah tahu ada beberapa kelemahan yang kritis. Yang pertama, penggunaan hub yang menyebabkan kolisian domain atau tabrakan data. Lalu yang kedua itu konfigurasi mikrotik yang belum ada manajemen traffic. Dan yang terakhir itu koneksivitas atau koneksi murni yang bersifat base effort tanpa prioritas. Nah, lanjut ke evaluasi kelemahan teknis di sini ada 4. Untuk yang pertama itu ketiadaan failover. Jadi ketika jaringan dari Diskominfo itu putus, router tuh nggak bisa langsung pindahin jalur ke jalur lain karena belum ada. Nah, itu akan menyebabkan jaringan yang akan mati total. Lalu yang kedua itu dominasi user. Jadi tanpa limitasi bandwidth, user tuh nanti bakal saling berebutan kayak tadi untuk bandwidthnya. Nah, semisalkan ada satu orang yang download file besar gitu tuh bisa mengganggu staf di sana yang akan mengakses aplikasi penting seperti Batara atau SIPD.
Selanjutnya ada inefisiensi hardware. Hub itu kan dia cara kerjanya broadcast ya ke seluruh port. Nah itu tuh kayak kita tuh teriak di satu ruangan, semua orang dengar, padahal yang perlu itu satu. Itu tuh kayak buang-buang bandwidth aja. Terus yang selanjutnya adalah visibilitas rendah. Admin jaringan gak bakal tahu kalau misalkan ada gangguan. Jadi kalau misalkan ada gangguan pun mereka tuh kayak main tebak-tebakan karena tidak ada sistem monitoring di sana. Selanjutnya itu kita akan masuk ke solusi pertama, yaitu dual one failover. Nah, dual one failover ini tuh sederhananya kita ambil satu jalan macet, kita ambil jalan yang lain. Di sini tuh kita membuat atau mengusulkan jalur cadangan menggunakan si modem seluler 4G atau ISP lokal sebagai WAN 2. Lalu kita juga mengimplementasikan mekanisme netwatch. Nanti tuh si netwatch itu kerjanya bakal memonitoring jaringan pusat setiap 10 detik. Lalu ada solusi 2, yaitu alokasi bandwidth strategis. Nah, tadi kan udah disebutin ya kalau bandwidth di BPBD Ciamis itu 100 Mbps. Kalau main perebutan gitu kan pasti kacau ya jaringannya. Di sini kita memisahkan setiap bandwidth yang diperlukan untuk 3 prioritas di sini ya. Yang pertama itu ada push dot lobs dan stop. Untuk prioritas pertama di 50 Mbps. Lalu yang kedua itu server dan juga pimpinan di 20 Mbps. Yang ketiga itu akses publik atau tamu di 30 Mbps. Nah, dengan cara ini kita itu meminimalisir monopoli bandwidth gitu. Jadi nanti si akses publik itu nggak bisa sembarangan pakai bandwidth yang besar karena udah ada kriterianya di sini 30 Mbps, nggak bisa lebih. Ini solusi yang terakhir, yang ketiga yaitu segmentasi VLAN dan upright phishing. Di sini kita mengusulkan segmentasi VLAN. VLAN di sini tuh nanti caranya dia kayak satu kabel, tapi kabel itu tuh bisa mengatur jalur-jalur lain sesuai kebutuhan mereka gitu. Lalu ada juga manage switch. Manage switch di sini itu mengganti hub yang tadi. Kalau hub kan itu broadcast ya ke seluruh port. Nah kalau manage switch ini lebih tertata gitu, lebih tertata rapi. Jadi nggak bisa nih data ini tiba-tiba ke jalur yang ini karena udah diatur. Jadi datanya itu terisolasi dan juga aman. Lanjut. Ada perbandingan sebelum dan juga sesudah ya untuk solusi yang tadi dan juga masalahnya. Yang pertama itu redundansi jalur. Sebelumnya itu di desain existing tidak ada single one. Lalu untuk kondisi usulannya kita membuat dual one atau step failover. Jadi kalau misalkan ada gangguan dari pusat, itu koneksi bisa langsung pindah ke jalur cadangan. Yang kedua itu manajemen antrean. Base effort sebelumnya berebutan. Nah, untuk usulannya kita pakai simple queue prioritas. Jadi nggak bisa tuh kamu tiba-tiba pakai bandwidth yang langsung 20 Mbps ataupun lebih. Lalu yang selanjutnya ada segmentasi user. Flat, sebelumnya flat atau satu subnet. Lalu kondisi selanjutnya itu kita rancang ke VLAN atau terisolasi. Jadi lebih aman dan juga terstruktur. Lalu selanjutnya ada efisiensi perangkat. Sebelumnya itu sebelumnya mereka pakai hub, lalu kita usulkan cadangan untuk memakai manage switch agar tidak ada tabrakan data. Untuk kesimpulannya, implementasi dual line failover, terus juga manajemen bandwidth berbasis NDLC, terus segmentasi VLAN itu bukan hanya rancangan teknis, melainkan
krusial dalam menjamin mitigasi bencana di BPBD Ciamis karena setiap data yang terkirim itu menjamin keselamatan warganya. Sekian dari kita. Selanjutnya sesi tanya. Perkenalkan diri dari izin bertanya, saya Budi Bungkar dari kelompok 2B. Tadi disebutkan ada solusi yang dari asalnya kan 1-1-1 dan failover 2-1. Nah, apabila terjadi failover, apakah si internet itu bakal ada disconnect terlebih dahulu? Dan apabila iya, apakah akan berdampak terhadap kinerja BPBD tersebut? Dampak yang lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan di kelompok 2. Nah, untuk diskoneksi tentu saja bakal ada. Tapi karena kita memakai dual one failover, itu tuh delay-nya nggak bakal lama gitu. Kita kan mengimplementasikan si network tadi kan. Nah, jadi setiap 10 detik network itu bakal periksa nih sistem pusatnya. Kalau misalkan network ngedeteksi ada kesalahan atau enggak kayak down tiba-tiba jaringannya atau jaringan terputus, nah nanti si network itu bakal langsung mindahin ke jalur cadangan. Tapi kan mindahin ke jalur cadangan itu ada delay-nya, mungkin hanya beberapa detik. Nah, untuk dampaknya nggak terlalu serius ya untuk ini. Paling cuma kayak delay ataupun paling parahnya tuh kayak terputus gitu. Nah, itu tuh terputusnya kan sebentar. Paling untuk solusinya tinggal di refresh aja dan langsung terhubung lagi. Perkenalkan, saya Robert dari kelompok 7 ingin menanyakan dikarenakan BPBD harus siaga 24 jam, apakah desain jaringan ini sudah cukup untuk berjalan sendiri 24 jam tanpa perlu ada teknisi yang terus-menerus memantau router jika terjadi gangguan kecil? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk kelompok 7. Jawabannya ya. Jadi kami sudah mendesain secara mandiri selama 24 jam. Ada 2 otomatisasi yang kami utamakan. Yang pertama itu ada otomatisasi auto failover. Nah, jadi contohnya seperti jika koneksi dari disconnect mati atau down di jam-jam seperti malam, nah itu teknisi itu tidak perlu mengatur secara manual untuk membenarkan masalah tersebut. Nah, jadi kami menggunakan script network. Jadi si network ini akan mengatasi masalah tersebut dan memindahkan ke jalur secara otomatis. Nah, lalu yang kedua ada otomatisasi manajemen bandwidth. Nah, contohnya seperti ketika ada tamu nih tiba-tiba ke BPBD, lalu misalnya mendownload sebuah file yang besar. Nah, itu tuh si teknisi tidak perlu membatasi secara otomatis karena kami sudah menggunakan manajemen bandwidth simple queue. Nah, jadi untuk kapasitas tamu dan user itu sudah ada di batas 30 Mbps, jadi bakal aman lah untuk jaringan yang ada di BPBD. Nah, jadi kesimpulannya kemandirian selama 24 jam ini berlaku untuk masalah yang seperti jaringan dan logik. Nah, masalah seperti fisik itu misalnya contohnya ketika ada kabel yang putus atau yang lain sebagainya. Nah, itu pasti sudah pasti membutuhkan teknisi. Oke, sekian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.